Pak Kapolri, apa kabar? Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih sudah datang, Pak. Acaranya serius. Selamat datang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penandatangan perjanjian kerjasama ini dan sosialisasi ini akan dilaksanakan pada hari ini sampai dengan tanggal 7 Agustus selama 3 hari, di mana kami hadirkan, mohon izin Bapak Menteri dan Bapak Kapolri, sebanyak 280 peserta dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari para kepala bidang penanganan sengketa baik di Kanwil dan Kantah seluruh Indonesia. Perjanjian kerjasama ini tentunya merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, maka seluruh kegiatan dalam rangka penanganan kasus pertanahan semakin kuat dari aspek legal dan institusional. Hal ini merupakan sesuatu yang fundamental dalam rangka menjabarkan secara terperinci MOU yang sudah terwujud antara Kementerian ATR BPN dengan Polri sejak 2017. Bapak Menteri selalu menyampaikan kepada kami, tidak cukup hanya penindakan saja, perlu pencegahan. Oleh sebab itu, alhamdulillah dalam waktu 5 bulan kami selesaikan Permen nomor 15 2024. Setelah tertunda kurang lebih 3 tahun, kami selesaikan untuk pencegahan. Dan berkat bantuan Kementerian Kumham, ini dapat selesai dengan cepat. Tentunya ini sangat berdampak dalam upaya preventif dan pencegahan. Kita tadi sudah menyaksikan penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR BPN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentu ini memperkokoh semangat kita, di mana selama ini ATR BPN juga telah bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi dengan jajaran Polri di semua tingkatan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga yang paling bawah. Kita semua memahami bahwa salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa, termasuk konflik pertanahan, khususnya yang disebabkan atau dimotori oleh oknum-oknum mafia tanah. Di tahun 2024 ini saja, dari 80 lebih target operasi yang kami tetapkan di awal tahun, sudah lebih dari separuhnya kami ungkap. Tersangka juga sudah cukup banyak. Saya sendiri, Pak Kapolri, alhamdulillah berkesempatan hadir secara langsung dan melakukan expose pengungkapan tindak pidana pertanahan ini paling tidak di 4 provinsi. Pertama di Jawa Timur, kemudian di Sulawesi Tenggara, lalu di Jambi, dan terakhir di Jawa Tengah. Dan seperti yang dilaporkan tadi oleh Kepala Satgas Anti Mafia Tanah, dari berbagai kasus di seluruh Indonesia tadi, Kementerian ATR BPN bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 5,7 triliun rupiah, bahkan lebih. Ini sebuah pencapaian yang tidak sederhana, karena Pak Kapolri juga pasti lebih memahami banyak sekali kasus hukum di Indonesia ini bahkan didominasi oleh isu-isu pertanahan. Baik sengketa antar warga dengan korporasi, antar warga dengan pemerintah, atau kombinasi di antaranya. Bahkan tadi disampaikan aset-aset Polri pun, aset-aset TNI, aset-aset pemerintah juga seringkali menjadi objek sengketa, tumpang tindih, dan bahkan banyak yang menjadi korban mafia tanah. Belasan tahun, bahkan puluhan tahun, kasus tidak selesai, karena memang sudah sangat complicated dan ini perlu diurai secara rigid dan tidak boleh ada persepsi yang berbeda.
Nah, disinilah mungkin pentingnya upaya sosialisasi di antara stakeholders. Kami sendiri harus mengakui di dalam tubuh Kementerian ATR BPN sendiri pun juga harus terus dilakukan sosialisasi, diupdate setiap saat agar selalu punya persepsi visi misi yang sama. Demikian pula jika dilakukan antar lembaga dan kementerian. Mudah-mudahan dengan perjanjian kerjasama yang tadi sudah dilakukan, ini akan semakin menguatkan sinergi, kolaborasi, dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya. Ini bukan hanya menjadi jargon semata, karena ini juga menjadi atensi sekaligus titik berat dari Bapak Presiden Joko Widodo selama ini. Jangan sampai ada warga negara yang diperlakukan tidak adil di negerinya sendiri. Apalagi kalau kemudian seolah-olah justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang, nyaman, bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat kecil, di atas penderitaan negara. Mudah-mudahan Pak Kapolri senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin Polri dengan tugas-tugas yang luar biasa ini. Tidak pernah habis pekerjaannya pagi, siang, malam, dan kita semua Kementerian ATR BPN juga senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa melanjutkan tugas-tugas kita, menghadirkan sekali lagi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui manajemen tanah dan tata ruang yang semakin baik ke depan. Dan tentunya ini akan menjadi penyemangat bagi semua yang menjadi bagian dari upaya pencegahan. Kemudian juga penanganan, dan terakhir penegakan hukum. Saya ulangi, pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan. Tetapi selalu yang lebih baik, yang lebih murah adalah pencegahan. Jadi kalau bisa dicegah, kenapa tidak? Tapi kalau tidak bisa diingatkan, kita juga tidak ragu-ragu, kita akan tegas menggunakan satu referensi yang sama, yaitu hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini. Itulah Panglima kita semua, mudah-mudahan bisa kita tegakkan sampai dengan ke depan. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan penguatan kerjasama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus sosialisasi berbagai upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan hari ini, tanggal 5 hingga tanggal 7 Agustus tahun 2024 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Kita sepakat bahwa harus ada kepastian terkait dengan kepemilikan tanah, sehingga ke depan masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip disebut dengan mafia tanah ini kemudian bisa kita berikan kepastian hukum, dan tentunya ini tugas kita bersama. Gebuk mafia tanah sampai tuntas dan kita dukung.